Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagi kalian yang baru lihat video ini, hai, salam kenal. Saya Nur Fajriani Zulfa dengan NIM 2205520036. Saya merupakan mahasiswi semester 4 di Universitas Tekubang Semarang. Saya juga mengambil program studi S1 Akuntansi. Nah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester saya di mata kuliah Pengauditan 2. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai materi peristiwa kemudian SA 560. Udah penasaran belum nih apa yang mau dibahas? Stay tune terus ya. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini sebelumnya, apa sih SA 560 itu? SA ini adalah standar audit yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Jenis-jenis peristiwa kemudian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan. Nah, aku mau ngebahas tentang peristiwa yang pertama dulu ya. Peristiwa yang pertama itu kan peristiwa yang menyediakan bukti pada tanggal laporan keuangan itu. Nah, peristiwa ini biasanya terjadi setelah tanggal neraca atau laporan keuangan itu sudah keluar, namun sebelum tanggal laporan audit diterbitkan. Terus peristiwa ini juga menyebabkan perubahan pada elemen-elemen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Nah, terus untuk peristiwa yang kedua itu, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Peristiwa ini terjadi biasanya setelah tanggal laporan keuangan itu keluar. Namun peristiwa ini tidak menyebabkan perubahan pada elemen-elemen laporan keuangan, tetapi mungkin memiliki informasi penting yang dapat memengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan. Nah, di sini ada ilustrasi peristiwa kemudian. Nah, kita lihat pada segitiga yang berwarna abu itu laporan keuangan yang disusun pada bulan Januari sampai dengan 31 Desember. Itu laporan keuangan itu yang akan diaudit oleh auditor. Nah, pada tanggal 31 Desember ini dinamakan sebagai tanggal laporan keuangan karena mencakup dari Januari sampai dengan Desember tanggal 31. Selanjutnya itu ada tanggal penyelesaian kerja lapangan audit. Nah, di tanggal ini auditor yang sudah selesai mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan akan kembali ke kantor auditor untuk menyatakan pendapatnya, menganalisis kembali dan menyatakan pendapatnya, apakah itu pendapatnya opini wajar tanpa pengecualian atau bisa jadi tidak menyatakan pendapat. Nah, selanjutnya itu ada tanggal laporan audit. Nah, di tanggal ini auditor itu memberikan atau menyatakan laporannya atas analisis laporan keuangan perusahaan tersebut dengan opini-opininya. Opini audit itu kan teman-teman ada 5 ya semuanya ya. Kalau misalkan itu kan
ada opini wajar tanpa pengecualian. Lalu ada opini wajar dengan pengecualian. Ada opini wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas. Terus ada opini tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Nah, kalau misalkan suatu auditor itu menemukan fakta dan bukti tadinya nih dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan audit ini, auditor udah menyatakan wajar dengan pengecualian. Tetapi dari pihak perusahaan ini memberikan fakta dan bukti yang jelas sesuai dengan yang diberikan oleh mereka, lalu menyerahkan kepada auditor. Nah, lalu auditor itu menganalisis kembali apakah benar bukti dan fakta dan buktinya ini. Kalau misalkan di dalam fakta dan buktinya itu sudah sesuai, di situ kan di peristiwa kemudian itu ada dua, ada penyesuaian dan pengungkapan. Nah, kalau penyesuaian ini bisa dilakukan pada saat tanggal laporan keuangan sampai dengan laporan audit. Itu masih bisa, tanggal laporan audit itu masih bisa disesuaikan gitu loh. Tapi kalau misalkan sudah dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, nah tapi ada fakta dan bukti yang kuat dari suatu perusahaan itu bisa audit itu bisa mengubah opininya. Bukan mengubah, mohon maaf, auditor tidak bisa mengubah, tapi auditor harus mengungkapkan fakta dan bukti itu, seperti itu. Nah, jadi di tanggal-tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan audit itu, opini masih bisa berubah. Opini auditor itu masih bisa berubah ya, selagi didukung dengan bukti dan fakta yang jelas. Nah, selanjutnya itu ada tanggal penerbitan laporan keuangan. Nah, di tanggal ini nih yang nantinya akan dilihat oleh pihak ketiga ataupun investor. Itu laporan keuangan itu udah fix dan itu bisa bagi investor itu bisa memperkuat atau mempengaruhi pikiran investor untuk menanamkan modalnya atau tidak kepada perusahaan tersebut. Karena jikalau ya opini dari auditor itu yang dikeluarkan wajar tanpa pengecualian, itu adalah opini standar yang istilahnya itu baik. Opininya itu kan wajar tanpa pengecualian. Jadi di perusahaan itu tuh sudah terjamin seperti itu. Kayak nggak ada kesalahan dalam laporan keuangan. Tetapi jika opini auditor itu yang dikeluarkan wajar dengan pengecualian, itu kan otomatis ada wajar tanpa pengecualian itu levelnya di sini nih, di atas. Kalau misalkan wajar dengan pengecualian, itu levelnya udah di bawahnya opini yang atas tadi. Jadi kan investor juga bisa memikirkan kembali kayak, wah, nanti kalau misalkan saya menginvestasikan modal saya aman nggak ya? Atau mungkin ada pikiran-pikiran yang bisa menjadi pertimbangan seorang investor itu. Nah, di situ juga kan di PPT saya dijelaskan pada saat tanggal
penerbitan opini audit, auditor itu sudah tidak bisa, opini audit itu sudah tidak bisa dirubah. Nah, begitupun di catatan saya. Di catatan saya juga di sini pada saat terjadinya peristiwa kemudian ini harus ada fakta dan bukti. Walaupun peristiwanya terjadi setelah tanggal laporan keuangan, tetapi pada laporan keuangan periode selanjutnya itu, periode sebelumnya itu akan berpengaruh. Oke, next ada dampak dari peristiwa kemudian. Peristiwa yang mengonfirmasi informasi dalam laporan keuangan. Nah, auditor harus melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal laporan auditor. Dan kedua itu ada peristiwa yang memberikan informasi tambahan yang belum tercantum dalam laporan keuangan. Auditor ini harus mengungkapkan informasi tentang peristiwa tersebut dalam laporan audit. Pengungkapan ini harus cukup jelas dan lengkap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami potensi dampak peristiwa tersebut terhadap perusahaan. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, itu kan ada penyesuaian dan pengungkapan. Kalau misalkan penyesuaian itu bisa digunakan sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan, itu masih bisa masih menggunakan penyesuaian. Kalau misalkan yang pengungkapan ini digunakan ketika sudah penerbitan, laporan penerbitan. Jadi laporan keuangannya itu udah terlebih dahulu kelihat di pihak ketiga. Pihak ketiga itu sudah bisa melihat. Nah, di situ auditor itu harus mengungkapkan pada laporan auditnya itu bahwa opininya itu seperti ini, begitu. Next, ini adalah contoh dari penyesuaian terhadap laporan keuangan. Seperti ini kurang lebih yang saya dapatkan. Lalu ada tujuan SA 560. Oh ya teman-teman, saya ini mengambil referensinya itu dari standar audit 560 ya. Jadi bahasa saya harus bahasa standar audit juga. Nah, di sini ada tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan ini adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Selanjutnya ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun atas laporan keuangan tersebut. Lalu ada pada tanggal laporan audit. Tanggal laporan audit ini tanggal yang dicantumkan oleh auditor untuk dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Lalu ada tanggal diterbitkannya tanggal laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Tanggal terbitan yang tadi. Lalu ada peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan. Next, ada ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan
tanggal laporan auditor yang mengharuskan adanya penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Jadi ya teman-teman, kan di sini dalam bahasa auditnya itu auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Itu kan bahasanya bagi kita tuh kayak agak gimana gitu ya, karena itu kan bahasa standar audit. Tapi bagi saya menangkapnya ya, itu auditor itu nggak bisa merubah opininya yang tadi. Auditor itu tidak bisa merubah opininya, tetapi dia harus mengungkapkan apa yang harus diungkapkan gitu. Jadi kayak auditor tuh gak boleh kalau misalkan itu faktanya udah benar gitu kan, tapi tanggal penerbitan udah keluar nih gitu, laporan keuangan udah keluar di pihak ketiga, terus auditornya kayak udahlah gak usah deh kayak gitu kan. Itu gak boleh ya teman-teman. Itu auditor itu harus mengungkapkan, entah itu lebih baik ataupun sebaliknya, seperti itu. Selanjutnya ada auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6. Paragraf 6 itu dari SA 560 itu ya. Sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor juga harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Saya bacakan. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Selanjutnya, poin yang B, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya, yang poin C itu membaca risalah rapat. Ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan, rapatnya belum dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah harus hasil rapatnya belum tersedia. Poin yang D, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Nah, selanjutnya itu auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, dan yang ke-9 itu representase tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Selanjutnya itu ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal pelaporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, di sini ada bahasa SA 560-nya seperti ini. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Nah, di sini kan dalam bahasa SA 560 juga kan dijelaskan kan, kalau misal pada tanggal laporan keuangan sampai dengan laporan audit itu ada fakta yang ditemukan oleh auditor, nah maka auditor itu masih bisa merubah opininya. Auditor itu masih bisa merubah opininya ya sebelum tanggal penerbitan. Seperti itu. Nah, maka auditor harus, poin yang A, itu membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan itu. Yang poin B, itu menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus apa? Nah, yang poin A itu melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Poin B, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, maka yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan audit baru dan menyediakan suatu laporan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan dan perubahan laporan keuangan. Nah, poin ke-12 itu apabila peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11B. Berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan dibatasi sampai dengan perubahan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa prosedur dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang relevan atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan. Nah, next itu ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin saja dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus membahas kembali hal tersebut dengan manajemen, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak, dan meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Next, di sini masih sama seperti yang di atas ya untuk pembahasannya. Nah, next, di sini ada materi penerapan dan penjelasan lain atau ruang lingkupnya. Nah, sebelum ke sini, saya mau memberi suatu tambahan lagi. Itu kan tadi itu ada manajemen ya. Nah, jika manajemen mengubah laporan, nah boleh nggak sih auditor itu mengikuti pendapat manajemen? Nah, di sini juga manajemen perusahaan itu mempunyai peran yang cukup penting ya untuk peropinian ini. Nah, jika manajemen itu menyatakan semisal nih laporan keuangannya itu wajar tanpa pengecualian, tapi setelah dianalisis itu jurnalnya itu tidak menunjukkan hasil yang material, dalam istilah masih bisa kalau misalkan dihapuskan gitu kan. Itu auditor itu bisa saja ikut dengan opini manajemen itu. Jadi yang tadinya ada nih yang mau mengungkap contohnya ya, aku kasih contoh yang aku pahami dan semoga juga kalian bisa memahami contoh yang aku berikan. Misal di laporan keuangan suatu perusahaan itu asetnya itu ada 500M. Oh, kok kegedean ya? 5M. 5 miliar. Nah, terus ditemukan ada 100.000 ini nih kayak apa ya, kekurangan 100.000 gitu kan. Jadi yang harusnya laporan auditnya itu 5M genep gitu, ini kurang 100.000. Nah, ini ada auditor yang mau mengungkap yang 100.000 ini. Itu yang auditor material sekali. Terus bincang-bincang nih sama pihak manajemen, ini mau diungkap enggak, kayak gitu kan. Kalau misalkan pihak manajemen, saya tetap memberi opini wajar tanpa pengecualian gitu kan, karena itu hasilnya tidak signifikan bukan. Kayak sok masa modal aset kamu nih ada 5 miliar gitu kan.
modal kamu ada 5 miliar, terus kamu masih mengungkap 100.000 gitu kan. 100.000 itu kan dibandingin sama 5 miliar itu kan nggak material, bukan? Nah, beda halnya kalau misalkan modal kamu itu misal 40 miliar tapi ada kekurangan itu ditemukan sebesar 10 miliar. Nah, itu kalau misalkan enggak diungkap, kayak udah enggak apa-apa gitu kan, enggak boleh, karena itu hasilnya itu udah signifikan 40 juta sedangkan kekurangannya itu 10 miliar. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman paham ya sama penjelasan ilustrasi kecil dari aku. Nah, di sini kan ada yang berbeda di poin 16 ini. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal lain-lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Nah, ini yang tadi itu loh, yang kalau misalkan setelah tanggal auditor itu ditemukan fakta, maka auditor itu harus mengungkapkan pada laporan auditnya itu faktanya apa, opininya itu apa, berubah menjadi apa, menjadi opini yang wajar tanpa pengecualian kah, atau bisa jadi yang opini paling buruk. Opini paling buruk ini tidak menyatakan pendapat ya, itu opini auditor yang paling buruk. Nah, di poin yang 17 ini ada jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika suatu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Nah, di sini itu opini auditor atas laporan keuangan ini sangat berpengaruh sekali atas pengambilan langkah-langkah investor. Ya, jadi kayak pengguna laporan keuangan itu atau pihak ketiga atau gampangannya investor lah ya, dalam melihat laporan keuangan suatu perusahaan itu sangat berpengaruh. Dan ini juga laporan audit pada perusahaan ini bisa digunakan untuk bukan untuk investor saja, tetapi juga perusahaan yang butuh pinjaman dana kepada bank. Nah, opini-opini audit ini yang akan dilihat oleh pihak bank ataupun investor. Jikalau opininya wajar tanpa pengecualian kan bagus dong. Berarti teridentifikasi kalau misalkan perusahaan ini kinerjanya baik dan dalam mengelola keuangan pun juga baik gitu kan. Jadi investor ataupun pihak yang meminjamkan dana pun kayak aman gitu untuk meminjamkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Nah, di sini kita masuk ke materi penerapan dan penjelasan lainnya. Nah, di sini ada ruang lingkup
A1. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Nah, definisi tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan, sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Nah, jadi pada tanggal pengesahan laporan keuangan ini, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangannya ini seperti seperti manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolanya ini juga bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa pernyataan yang membentuk laporan keuangan ini termasuk di dalamnya CALK atau catatan atas laporan keuangan telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan proses persetujuannya itu. Nah, next, laporan tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, sehingga sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Nah, pada tanggal laporan audit ini, itu auditor tidak dapat memberi tanggal lebih awal atas fakta yang telah didapat. Semisal auditor menemukan faktanya itu pada tanggal 13 Agustus. Nah, terus tanggalnya itu nggak boleh sebelumnya, 10 Agustusnya gitu. Jadi auditor itu nggak boleh memberikan tanggal lebih awal setelah penemuan fakta dan buktinya itu. Nah, selanjutnya ada tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Jadi tanggal penerbitannya itu tergantung sama peraturan yang berlaku pada tempat berusahanya entitas. Tempat berusahanya entitas tuh maksudnya tempatnya yang di mana gitu, di kota apa, di daerah mana gitu. Itu tergantung peraturan itunya ya. Terus ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal laporan keuangan auditor disajikan ke badan pembuatan laporan keuangan mungkin sama dengan auditor atas laporan keuangan tersebut. Dengan cara lain, diumumkan kepada publik.
Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang bertanya, apa sih tujuannya dari auditor ini? Nah, tujuan dari auditor ini mempunyai tujuan utama, yaitu memberikan opini yang wajar atau tidak wajar atas laporan keuangan suatu entitas. Opini wajar berarti auditor meyakini bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Sedangkan opini yang tidak wajar berarti auditor memiliki keraguan signifikan atas kewajaran penyajian laporan keuangannya. Nah, tujuan lain dari auditor juga meliputi yang pertama, meningkatkan kepercayaan untuk pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang terkandung di dalamnya. Seperti tadi, kalau misal ada dari pihak perusahaan ingin meminjam dana kepada bank juga harus melihat laporan keuangannya seperti apa, terus catatan atas laporan keuangannya itu seperti apa, dan opini auditnya itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalkan laporan keuangannya itu wajar tanpa pengecualian, tetapi tidak ada kekurangan. Selanjutnya itu mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan atau fraud dan kesalahan atau error dalam laporan keuangan. Lalu ada memberikan saran kepada manajemen perusahaan tentang bagaimana meningkatkan pengendalian internal dan kinerja keuangannya. Auditor dapat diklasifikasi menjadi dua, ada auditor internal, ada auditor eksternal. Kalau auditor internal itu bekerja untuk perusahaan dan bertanggung jawab kepada manajemen perusahaan. Sedangkan auditor eksternal itu bisa dikatakan auditor independen. Dia tidak terafiliasi atau tidak bekerja pada satu perusahaan gitu kan. Nah, di sini juga bekerja secara independen dari perusahaan dan bertanggung jawab atas penggunaan laporan keuangan. Jadi di sini ada dua kan ya. Kalau misalkan auditor yang bekerja di dalam perusahaan itu dinamakan auditor internal. Kalau misalkan auditor yang tugasnya itu memeriksa laporan keuangan perusahaan-perusahaan lain itu namanya auditor eksternal atau auditor independen. Nah, selanjutnya itu proses audit biasanya meliputi langkah-langkah seperti perencanaan audit, terus pelaksanaan audit, evaluasi bukti audit, dan penyusunan laporan auditor. Dan auditor juga harus memiliki kualifikasi tertentu. Wah, apa aja nih ya? Kalau misalkan teman-teman tertarik nih untuk menjadi auditor, nih kualifikasinya. Untuk melaksanakan tugas dengan baik itu kualifikasi auditor seperti pendidikan. Nah, auditor ini harus memiliki pendidikan akuntansi atau bidang terkait lainnya. Jadi, auditor tuh harus memiliki pendidikan yang memadai juga. Karena pasti dong di dalam pelaksanaan auditor itu banyak kendala-kendala yang kompleks. Jadinya auditor itu harus lebih teliti gitu kan. Terus kedua, ada pengalaman, memiliki pengalaman kerja di bidang audit.
Nah, bagi teman-teman yang mau kerja menjadi auditor, itu setidaknya teman-teman bisa melamar ke KAP atau kantor akuntan publik di situ. Dan ketiga itu sertifikasi, memiliki sertifikasi auditor profesional. Nah, ada catatan lagi nih teman-teman. Tujuan audit dapat bervariasi tergantung pada jenis audit dan entitas yang diaudit. Lalu, auditor juga harus mematuhi standar audit yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, bukan karena dia seolah-olah menjadi auditor, dia tuh jadi kayak, aku auditor, jadi opiniku ini harus A, harus B, gitu-gitu. Tapi juga dia harus mengikuti standar audit yang berlaku, nggak seenaknya gitu loh. Auditor juga harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di dalam standar auditnya. Oke, teman-teman semuanya, karena slide sudah menunjukkan slide yang terakhir, sayang sekali berarti kita harus berpisah. Oke, jangan lupa bagi kalian yang sudah menonton video ini, like, comment, and subscribe ya. Karena like dan komen kalian itu sangat berharga bagi saya. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan sebuah kutipan dari Walt Disney. Kutipannya seperti ini. Suatu impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.